Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ulan Sekarayu Margareta, Program Studi Manajemen Angkatan 7, Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul AI, Deepfake, dan Manipulasi Data. Masih relevankah filsafat ilmu di era kecerdasan buatan? Topik ini diangkat karena perkembangan zaman yang sudah sangat pesat pada sekarang. Hampir setiap hari kita menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan, baik untuk belajar, bekerja, mencari informasi, maupun membuat berbagai jenis konten. Namun, di balik berbagai manfaat yang kita dapatkan, muncul berbagai persoalan baru, seperti penyebaran hoaks, video deepfake, manipulasi informasi, sehingga penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat. Melalui presentasi ini, saya ingin menjelaskan bahwa filsafat ilmu ternyata masih memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu manusia berpikir kritis di tengah kemajuan teknologi yang ada, seperti adanya AI dan lainnya. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya filsafat ilmu dalam kehidupan modern kita sekarang. Teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah AI. AI mampu membuat tulisan, gambar, suara, bahkan video bergerak yang sangat terlihat nyata, sehingga kita semua pun sulit untuk membedakannya. Bahkan saat ini AI sudah digunakan dalam dunia pendidikan, kesehatan, bisnis, industri, hingga pemerintahan. Di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga membawa permasalahan loh. Salah satunya adalah munculnya teknologi deepfake atau pemalsuan. Deepfake adalah teknologi yang dapat membuat video atau suara seseorang itu tanpa asli, padahal sebenarnya merupakan hasil rekayasa komputer. Jadi kelihatannya itu benar-benar nyata. Nah, selain itu, penyebaran berita palsu atau hoax juga semakin meningkat karena informasi yang dapat tersebar dengan sangat cepat melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Akibatnya, banyak masyarakat yang sangat sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah atau tidak valid. Fenomena inilah yang membuat kemampuan berpikir kritis semakin penting. Disinilah filsafat ilmu sangat kita butuhkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Filsafat ilmu membantu manusia memahami bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar, bagaimana memeriksa suatu informasi, serta bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Adapun tujuan presentasi ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep dasar filsafat ilmu, menjelaskan hubungan filsafat ilmu dengan perkembangan teknologi AI, menganalisis berbagai persoalan yang muncul akibat perkembangan AI, serta menunjukkan bahwa filsafat ilmu tetap memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya dengan bijaksana. Secara sederhana, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari ilmu yang sangat mendalam. Filsafat ilmu tidak hanya membahas sisi ilmu, tetapi juga membahas bagaimana ilmu itu diperoleh, mengapa ilmu itu dianggap benar, serta bagaimana ilmu digunakan untuk kehidupan manusia. Dengan kata lain, filsafat ilmu mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima suatu informasi secara langsung tanpa melakukan proses berpikir terlebih dahulu. Dalam filsafat ilmu, manusia diajak untuk
bertanya apakah informasi ini benar, bagaimana cara membuktikannya, apa buktinya, dan apakah informasi tersebut dapat dipercaya. Dan pertanyaan inilah yang menjadi dasar berpikir ilmiah. Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat erat kaitannya dengan kemampuan berpikir logis, rasional, sistematis, dan kritis di era sekarang ini. Dalam filsafat ilmu, terdapat 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi ini membahas bagaimana hakikat objek tersebut yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ontologi ini merupakan menjawab pertanyaan apa yang dipelajari. Misalnya, dalam ilmu kedokteran, objek yang dipelajari adalah tubuh manusia dan penyakit. Dalam ilmu komputer, objek yang dipelajari adalah sistem komputer, data, dan teknologi. Kedua, epistemologi, yaitu membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar. Seperti prosesnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya melalui observasi, penelitian, eksperimen, ataupun pengujian. Konsep ini sangat penting ketika kita menerima informasi dari AI, agar kita tidak begitu saja mempercayainya tanpa terlebih dahulu mencari tahu kebenarannya. Yang ketiga adalah aksiologi. Di sini, aksiologi membahas manfaat ilmu ini bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, AI dapat digunakan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit sehingga berikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun, AI juga dapat digunakan untuk pembuatan video palsu atau menyebarkan hoaks. Oleh karena itu, penggunaan ilmu pengetahuan harus selalu disertai dengan tanggung jawab moral. Melalui ketiga landasan yang tadi telah saya katakan, kita dapat melihat bahwa filsafat ilmu tidak hanya berbicara mengenai teori, tetapi juga memberikan pedoman dalam menggunakan ilmu pengetahuan secara benar dan bertanggung jawab. Setelah memahami konsep dasar filsafat ilmu, selanjutnya saya akan membahas tentang AI itu sendiri. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Keren banget kan? Misalnya, memahami bahasa, menjawab pertanyaan, mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, sehingga membuat sketsa gambar ataupun video. AI bekerja dengan mempelajari data dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik pula kemampuan AI dalam memberikan jawaban ataupun prediksi. Oleh karena itu, AI sering digunakan untuk membantu manusia mengambil keputusan atau menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, teman-teman, saat ini AI telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak dari kita yang mungkin menggunakan AI atau ChatGPT untuk mencari informasi, Google Translate untuk menerjemahkan bahasa, atau Google Map untuk sekedar memberikan kita petunjuk arah jalan yang benar. Atau Siri sebagai asisten suara di ponsel. Di dunia kesehatan, AI dapat membantu dokter untuk membaca hasil pemeriksaan medis. Di dunia pendidikan, AI dapat membantu proses belajar mengajar. Dan bahkan di dunia bisnis sekalipun, AI digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan meningkatkan pelayanan. Nah, semua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa AI memberikan manfaat yang sangat-sangat besar untuk kehidupan kita semua. Namun, seperti teknologi lainnya, AI juga sangat memiliki resiko apabila digunakan tanpa pengawasan, tanpa rasa tanggung jawab moral, dan juga tanpa adanya kesadaran diri dari penggunanya. Nah, adapun manfaat dari AI tersebut adalah sangat banyak sekali di bidang kehidupan ini.
Misalnya ya, seperti yang saya katakan tadi, di bidang pendidikan, AI dapat membantu siswa dan mahasiswa mencari referensi, memahami materi, serta belajar secara lebih mandiri. Dosen juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat bahan ajar ataupun soal latihan. Dalam bidang bisnis, AI itu dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kebutuhan pelanggan, memprediksi penjualan, serta meningkatkan kualitas layanan loh. Atau bahkan di bidang transportasi juga dapat digunakan. AI ini bisa dipergunakan di sistem navigasi, pengaturan lalu lintas, bahkan pengembangan kendaraan tanpa mengemudi. Seperti ya di negara-negara maju, misalnya Cina, itu sudah ada loh teman-teman, aplikasi seperti Gojek, Gokar yang supirnya itu udah nggak ada gitu. Jadi mobil itu dijalankan ya sendiri gitu. Jadi kita tuh naik gokar tapi nggak ada supirnya gitu. Selanjutnya di bidang komunikasi, AI mampu menerjemahkan bahasa secara otomatis sehingga mempermudah komunikasi antar negara dengan banyaknya bahasa yang ada di seluruh dunia ini. Namun teman-teman, walaupun sangat memiliki banyak manfaat, AI bukanlah pengganti manusia. AI tidak memiliki kesadaran, AI juga tidak memiliki emosi maupun nilai moral seperti layaknya kita manusia. AI hanya bekerja berdasarkan data yang telah dipelajari. Oleh sebab itu, manusia tetap harus menjadi pihak yang mengendalikan dan mengevaluasi hasil dari kerja AI itu sendiri. Nah, selain membawa banyak manfaat, kita juga mengetahui AI juga memiliki berbagai risiko yang perlu diperhatikan. Nah, salah satu risiko terbesar yang muncul karena adanya AI ini adalah teknologi deepfake. Deepfake ini banyak banget loh disalahgunakan. Nah, deepfake ini sendiri merupakan teknologi berbasis AI yang mampu membuat video, gambar, atau suara seseorang itu tampak nyata. Padahal sebenarnya itu hasil rekayasa loh teman-teman. Nah, sebagai contohnya, seseorang bisa saja membuat video tokoh-tokoh terkenal seorang sedang mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Menimbulkan hoax bukan? Apalagi susah untuk dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Jika video tersebut tersebar tanpa klarifikasi, masyarakat bisa begitu saja percaya bahwa itu adalah fakta. Selain deepfake, AI juga bisa digunakan untuk membuat berita-berita palsu, foto palsu, suara palsu, bahkan dokumen pun bisa dipalsukan loh. Hal ini dapat menyebabkan fitnah, penipuan, penyebaran nama baik, hingga konflik sosial. Nah, masalah lainnya adalah penyalahgunaan identitas. Ini yang benar-benar harus kita hati-hati sih. Data pribadi seseorang dapat digunakan tanpa izin seseorang itu untuk membuat konten palsu yang bisa saja sangat merugikan. Karena itu, perkembangan AI harus kita imbangi dengan kemampuan berpikir kritis serta penggunaan teknologi yang sangat amat bertanggung jawab. Sekarang, kita akan melihat bagaimana filsafat ilmu membantu memahami perkembangan AI itu sendiri. Yang pertama, dari sudut pandang ontologi. Ontologi mempertanyakan hakikat suatu objek. Nah, dalam konteks AI ini, kita perlu bertanya apakah jawaban AI merupakan pengetahuan yang benar atau hanya hasil dari pengolahan data. Pertanyaan ini sangat penting agar kita memahami bahwa AI tidak berpikir seperti manusia, melainkan menghasilkan respon berdasarkan pola dari data yang sudah dipelajari oleh AI sebelumnya. Yang kedua, dari sudut pandang epistemologi. Nah, di sini mengajarkan bahwa setiap pengetahuan harus diperoleh melalui proses yang diuji dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jawaban AI tidak boleh langsung dianggap benar. Tidak boleh kita terima mentah-mentah. Kita perlu memeriksa kembali
sumber informasi, membandingkan dengan referensi lain, dan memastikan bahwa data tersebut akurat. Dan yang terakhir, sudut pandang aksiologi. Aksiologi ini membahas nilai dan manfaat dari ilmu itu sendiri. AI dapat digunakan untuk membantu pendidikan, kesehatan, dan penelitian. Namun, jika digunakan untuk menyebarkan hoax, membuat defect, atau melakukan penipuan, maka penggunaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral kita sebagai manusia. Nah, teman-teman, dari ketiga sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir agar manusia mampu menggunakan AI secara bijaksana dan juga mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, teman-teman, beberapa tokoh filsafat ilmu memberikan pandangan yang masih sangat relevan hingga masa modern saat ini. Yang pertama ada Karl Popper. Menurut Popper, ilmu pengetahuan harus dapat diuji dan berani menerima kritik. Sebuah teori ilmiah tidak boleh dianggap mutlak benar, tetapi harus selalu terbuka untuk dibuktikan salah apabila ditemukan bukti baru. Nah, pandangan ini mengajarkan bahwa jawaban dari AI juga perlu diuji dan diverifikasi. Kita tidak boleh menerima semua informasi hanya karena disampaikan dengan bahasa yang kelihatan meyakinkan. Lalu, tokoh yang kedua adalah Thomas Kuhn. Menurut Kuhn, ilmu berkembang melalui paradigma. Jadi, ketika teori lama tidak lagi mampu menjelaskan suatu fenomena, maka akan muncul paradigma baru yang lebih sesuai dan relevan. Nah, perkembangan AI merupakan salah satu contoh perubahan paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan. Cara manusia bekerja, belajar, mencari informasi berubah karena adanya teknologi baru. Namun, perubahan tersebut tidak berarti membuat kita meninggalkan cara berpikir ilmiah. Nah, teman-teman, justru di tengah perubahan yang sangat cepat ini, manusia semakin membutuhkan filsafat ilmu sebagai pedoman untuk menilai kebenaran, etika, moral, dan manfaat dari suatu teknologi. Nah, dengan demikian, para ahli tersebut menunjukkan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan dalam menghadapi perkembangan AI pada masa sekarang ini. Teman-teman, setelah memahami konsep filsafat ilmu dan perkembangan AI pada saat ini, mari kita lihat contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Nah, salah satu kasus yang sering terjadi saat ini adalah penyebaran video, gambar, atau suara hasil AI yang dikenal dengan deepfake. Teknologi ini mampu menghasilkan konten yang terlihat sangat nyata, sehingga banyak banget orang sulit membedakan mana asli dan mana yang telah dimanipulasi. Sebagai contohnya, pernah ya teman-teman beredar video tokoh publik yang kelihatannya sedang menyampaikan sesuatu pernyataan. Nah, setelah ditelusuri dan telah diusut, ternyata video tersebut merupakan hasil rekayasa dari AI. Lalu, ada juga kasus penipuan yang menggunakan suara hasil dari AI untuk meniru suara anggota keluarga atau pimpinan sebuah perusahaan agar korban mengirimkan sejumlah uang. Nah, ini benar-benar harus hati-hati banget sih. Jadi, melalui kasus-kasus yang telah saya sebutkan tadi, menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu digunakan untuk tujuan yang baik loh teman-teman, apalagi di zaman yang sangat sekarang mungkin bisa dibilang krusial ya. Kesulitan ada di mana-mana, jadi orang bisa aja melakukan penipuan loh. Nah, apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan berpikir yang kritis, informasi palsu, hoax akan mudah dipercaya dan disebarluaskan kembali gitu. Jadi kayak dari postingan-postingan ulang,
Itu tuh bener-bener berbahaya banget loh teman-teman. Nah, disinilah filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak langsung menerima suatu informasi sebagai kebenaran. Jadi, kita nggak menerima mentah-mentah informasi tersebut. Kita harus bertanya, dari mana ya ini asal-usulnya, sumbernya, apakah ada bukti yang mendukung, apakah informasi tersebut sudah diverifikasi oleh sumber yang terpercaya. Dengan cara berpikir seperti ini, kita dapat mengurangi penyebaran hoaks dan menjadi pengguna teknologi yang lebih bijaksana loh teman-teman. Teman-teman, filsafat ilmu bukan hanya kita pelajari di ruang kuliah saja loh, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya ketika kita menerima berita yang sedang viral di sosial media seperti di TikTok, Instagram, Facebook, Threads, ataupun di X, sebelum mempercayainya atau membagikannya kembali, kita perlu banget nih memeriksa apakah berita tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, selanjutnya kita dapat membandingkan informasi tersebut dengan beberapa media lainnya. Jika semua sumber yang kredibel memberikan informasi yang sama, maka tingkat kepercayaannya bisa jadi menjadi lebih tinggi, teman-teman. Nah, contoh lainnya nih adalah ketika menggunakan AI untuk mengerjakan tugas kuliah. Nah, ini benar-benar berada di lingkup kita banget nih ya. AI ini memang benar dapat membantu mencari ide, menjelaskan materi, atau memberikan contoh. Namun, hasil dari AI harus tetap diperiksa kembali dengan membaca buku, jurnal, atau sumber ilmiah lainnya loh teman-teman. Nah teman-teman, sebagai mahasiswa, kita juga harus menjaga kejujuran akademik. Jangan langsung menyalin hasil AI tanpa memahami isinya. Jadi, sebaiknya gunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti proses kita berpikir. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal tanpa mengabaikan nilai-nilai ilmiah, moral, dan juga etika. Nah, teman-teman, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, saya berpendapat bahwa AI merupakan inovasi yang sangat bermanfaat apabila digunakan dengan benar, bijaksana, dan bertanggung jawab. AI mampu membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien tentunya. Namun, AI tidak memiliki kesadaran, nilai, moral, maupun kemampuan untuk mempertimbangkan dampak sosial seperti apa yang dimiliki oleh kita, manusia, makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia harus tetap menjadi pengambil keputusan utama. Nah, menurut saya, justru karena perkembangan AI semakin pesat, filsafat ilmu juga semakin dibutuhkan perannya dalam kehidupan kita. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk berpikir kritis, logis, dan bertanggung jawab. Kemampuan ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan agar kita tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijaksana, menghargai kejujuran akademik, dan terus mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Dengan demikian, AI dan manusia seharusnya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan di era kecerdasan buatan. Nah, perkembangan AI memberikan banyak sekali manfaat dalam bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks, defect, manipulasi informasi, dan persoalan etika. Melalui filsafat ilmu, kita belajar untuk memahami bagaimana memperoleh
pengetahuan yang benar, bagaimana mengevaluasi informasi secara kritis, serta bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan demi kebaikan kita bersama. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak boleh membuat kita berpikir untuk kita berhenti nih gitu. Jadi kita tidak berhenti untuk berpikir. Sebaliknya, kemajuan teknologi semakin besar pula kebutuhan kita terhadap cara berpikir ilmiah, logis, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi nih untuk kita, untuk teman-teman juga. Yang pertama, kita perlu meningkatkan literasi digital agar mampu mengenali informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks. Yang kedua, gunakan AI sebagai alat bantu yang mendukung proses belajar dan bekerja, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kita sebagai manusia. Yang ketiga, biasakan untuk selalu memeriksa sumber informasi, mempertanyakan kebenaran, dan menggunakan teknologi secara etis serta bertanggung jawab. Nah, yang terakhir nih teman-teman, jadikan filsafat ilmu sebagai landasan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah dari zaman ke zaman. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi kita juga menjadi individu yang mampu berpikir kritis, rasional, serta bijaksana. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap materi ini dapat memberikan pemahaman bahwa filsafat ilmu tetap memiliki peran yang sangat amat penting di tengah perkembangan AI. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun isi presentasi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.